Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Murni Ariyanti, NIM 2315109, kelas 4B, mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai tata surya. Di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi dan kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya. Salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Setiap tata surya memiliki bintang besar sebagai pusatnya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Jadi, matahari adalah pusat tata surya ya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda lainnya beredar mengelilingi matahari. Benda langit lainnya tersebut antara lain planet, asteroid, satelit, komet, dan meteorit. Yuk kita bahas satu persatu. Matahari. Bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan, matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Eits, ini bukan nama coronavirus ya, beda. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi ini dipancarkan secara radiasi. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini akan tampak seperti gelang merah. Korona adalah lapisan luar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota. Korona juga terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan bahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari, dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri, tidak seperti matahari. Ada 8 planet pada sistem tata surya. Adik-adik pernah dengar lagu planetnya Rico The Series? Kalau belum, nanti kita bisa dengarkan ya, karena dapat mempermudah mengingat. Oke? Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, ukurannya sangat kecil. Selanjutnya Venus. Planet kedua dari matahari ini biasanya disebut bintang fajar atau bintang kejora, atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus dapat terlihat dari bumi saat fajar atau senja tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Venus dikenal sebagai planet terpanas dalam tata surya, walaupun letaknya tidak sedekat Merkurius. Mau tahu kenapa? Karena di dalam planet Venus ada banyak gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat besar. Adik-adik masih ingat kan tentang materi efek rumah kaca? Selain itu, keunikan Venus yang lain adalah arah gerak rotasinya. Berbeda dengan planet-planet lain, jika planet-planet lain berotasi dari barat ke timur, Venus malah sebaliknya, dari timur ke barat. Selanjutnya, Bumi. Inilah salah satu planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bulan selalu mengikuti kemanapun bumi berada. So sweet ya, karena memang itulah tugas satelit. Satelit selalu mengikuti planetnya. Dari luar angkasa, planet bumi tampak kebiruan, makanya ada yang bilang bumi adalah planet biru. Birunya bumi karena berasal dari luasnya perairan yang ada di bumi, misalnya laut atau samudra. Mars. Planet Mars tampak berwarna kemerahan, jadi Mars disebut juga planet merah. Planet Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter, planet terbesar di tata surya ini memiliki paling banyak sekali satelitnya. Saturnus, planet ini tampak indah sekali seolah-olah bercincin, makanya disebut planet bercincin. Sebenarnya, cincinnya itu berasal dari bongkahan es dan batu yang bergerak mengelilingi planet Saturnus. Indah ya, planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya. Dan ada satu lagi, planet Neptunus, yaitu planet terjauh
dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya. Terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid karena asteroid sangat banyak dan memiliki orbit seperti halnya planet. Maka asteroid disebut planetoid atau planet kerdil. Asteroid ini dari kejauhan seperti sabuk, makanya disebut sabuk asteroid. Dengan adanya sabuk asteroid ini memisahkan planet menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet yang letaknya sebelum asteroid disebut planet dalam, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet-planet yang letaknya setelah asteroid disebut planet luar, antara lain dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam berukuran jauh lebih kecil daripada planet luar. Dari jumlah satelit planet dalam pun sangat sedikit, bahkan ada yang tidak bersatelit. Benda langit lainnya yang terletak di luar angkasa yaitu komet. Ciri khas komet memiliki lintasan yang sangat lonjong berbeda dengan lintasan planet yang berbentuk elips. Komet disebut juga bintang berekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya dorongan yang sangat kuat dari angin dan radiasi matahari. Ada satu lagi nih benda langit yang wajib adik-adik ketahui, bentuknya batuan juga mirip seperti asteroid. Sebenarnya, benda langit ini berasal dari batuan asteroid yang bergerak mendekati dan tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Benda langit ini disebut meteorit karena tertarik oleh gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi. Tuh lihat, seperti bintang jatuh ya. Bintang jatuh tersebut berasal dari meteorit loh, tetapi namanya sekarang menjadi meteor. Meteor adalah meteorit yang habis terbakar karena bergesekan dengan atmosfer bumi. Jadi, ukuran meteorit dari luar angkasa sangat besar. Kemungkinan meteor yang bergesekan dengan atmosfer bumi tidak habis terbakar dan masih menyisakan batuan sampai ke bumi. Nah, batuan yang berasal dari meteor disebut meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar. Sekian video penjelasan dari saya mengenai tata surya. Saya akhiri dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.